Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TKP tentang jejaring kerja. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Sebagai seorang ASN, Anda bekerja dalam tim yang beranggotakan berbagai individu dengan latar belakang dan cara berpikir yang berbeda. Saat rapat, seorang rekan, kita sebagai ASN, seorang rekan kerja seringkali mendominasi diskusi dan tidak memberi kesempatan kepada anggota lain. Ini masalahnya dari sini sampai sini ya. Anggota lain untuk menyampaikan pendapat mereka. Nah, sampai sini. Masalahnya adalah ini. Akibatnya banyak ide bagus yang mungkin tidak tersampaikan. Apa yang Anda lakukan? A. Mengusulkan aturan rapat yang lebih terstruktur seperti memberi batas waktu berbicara bagi setiap orang. Ini menyelesaikan masalah. Ini bisa menyelesaikan masalah, tapi masalahnya itu adalah sering mendominasi diskusi dan tidak memberi kesempatan kepada orang lain. Walaupun tak berarti ini masih usulan. Nah, kita mengusulkan apa namanya? Kan masih ada apa namanya? Masih belum tentu disetujui gitu loh. Nah, ini memang kita sebagai ASN mengusulkan ini boleh-boleh saja. Mungkin ada jawaban yang lebih bagus nanti. B. Membiarkan rekan tersebut berbicara lebih dulu, lalu meminta anggota lain memberikan tanggapan setelahnya. Ini menyelesaikan masalah, tetapi di soal kan sudah jelas seorang rekan bekerja seringkali mendominasi diskusi dan tidak memberikan kesempatan pada yang lain. Berarti ini kurang bagus. C. Menyampaikan langsung kepada atasan agar mereka yang mengatur jalannya rapat agar lebih adil. Ini pasrah. Kita nggak aktif lah. Kurang aktif. D. Menghargai pendapatnya tetapi secara halus mengingatkan bahwa semua anggota tim perlu mendapatkan kesempatan berbicara. Ini bagus. Menyinggung atau menasihati secara langsung pada rekan kita, tidak menasihati. Ini menyelesaikan masalah. E. Tidak melakukan apapun karena mungkin rekan tersebut memang memiliki pengalaman lebih dan ide yang lebih baik. Ini kurang bagus. Ini nggak bagus ini. Ini mungkin poinnya 1. Jadi antara A dan D. Kalau yang A mengusulkan aturan rapat yang lebih terstruktur, sedangkan D menghargai pendapatnya tetapi secara halus. Nah, ini secara halus berarti kita aktif. Secara halus mengingatkan bahwa semua anggota tim perlu mendapatkan kesempatan berbicara. Diberitahuan kepada rekan kita yang ngotot, yang yang mendominasi diskusi. Kalau yang A itu hanya mengusulkan kepada orang, tidak secara langsung bersinggungan dengan rekan kita, tapi yang D langsung bersinggungan kepada rekan kita, langsung gampangannya langsung menasihati, to the point. Jadi poin 5 adalah yang D. Lanjut nomor 2. Anda adalah seorang ASN yang ditugaskan untuk mengembangkan program inovatif bagi masyarakat. Tim Anda terdiri dari berbagai individu dengan latar belakang berbeda, termasuk yang memiliki pengalaman panjang dan yang baru bergabung. Saat proses diskusi, dua anggota tim bersikeras dengan ide mereka masing-masing dan menolak mendengarkan pendapat anggota lain. Ini seperti soal nomor 1, tetapi bedanya kalau ini bersikeras 2 orang. Kalau yang nomor 1 tadi kan 1 orang yang bersikeras. Kalau ini 2, jadi terjadi perdebatan antara 2 orang tersebut. Akibatnya diskusi menjadi tidak produktif dan tim kesulitan mencapai kesepakatan. Apa yang Anda lakukan? A. Mengusulkan pemungutan suara agar keputusan dapat segera diambil dan tim bisa melanjutkan tugas. Ini menyelesaikan perdebatan dua orang tersebut, tetapi pengembangan program inovatif secara tidak langsung belum dibahas. Ini
solusi juga, tapi kita lihat opsi jawaban yang lain. B. Menghargai pendapat semua anggota tim dan mencoba menjembatani gagasan mereka agar dapat mencapai titik temu. Nah, ini lebih spesifik lagi. Permasalahan perdebatan dua orang tadi itu terselesaikan. Menghargai pendapat semua anggota tim dan mencoba menjembatani gagasan mereka. Jadi, dua orang tadi dijembatani, tidak hanya dua orang tadi, tapi semua yang memberikan ide dijembatani agar dapat mencapai titik temu. Nah, langsung ini lebih spesifik mencari titik temunya, bagaimana mengembangkan program inovatif. Ini poinnya lebih tinggi dari yang A. Kita lihat poin yang lain, option yang lain. C. Menyerahkan keputusan kepada atasan agar mendapatkan arahan yang lebih tegas dalam menentukan langkah selanjutnya. Ini pasif, gak bagus. D. Mengajak tim untuk kembali fokus pada tujuan utama proyek dengan fokus pada tujuan utama proyek dengan menyampaikan bahwa kepentingan masyarakat harus diutamakan. Ini bagus juga. Ini sudah mengarah ke kepentingan masyarakat yang berupa mengembangkan program inovatif bagi masyarakat. E. Membiarkan mereka berdebat sampai ada yang mengalah karena persaingan ide adalah hal yang wajar dalam tim. Ini bukan solusi, gak bagus. Antara A, B, D. D juga bagus. Kepentingan harus diutamakan. Nah, diutamakan kepentingan masyarakat. Tapi lebih spesifik ini. Nah, yang B. Yang D ini kemungkinan poinnya 4. Yang ini 3. Lanjut nomor 3. Anda baru saja ditugaskan di sebuah unit kerja yang memiliki budaya kerja dan sistem operasional yang berbeda dengan tempat sebelumnya. Beberapa kebijakan yang diterapkan juga tidak familiar bagi Anda. Agar dapat bekerja secara efektif di lingkungan baru, apa yang akan Anda lakukan? Bekerja efektif. Posisi kita petugas bekerja di tempat yang baru. A. Meminta waktu kepada atasan untuk beradaptasi lebih lama sebelum mulai terlibat aktif dalam pekerjaan. Ini nggak bagus. Kenapa? Karena menunda waktu dalam bekerja seolah-olah. B. Mempelajari kebijakan dan sistem kerja baru secara mandiri, lalu perlahan menyesuaikan diri. Ini juga solusi, tapi permasalahannya secara mandiri ini yang nggak bagus. C. Segera bertanya kepada rekan kerja baru mengenai kebijakan dan sistem kerja yang berlaku. Nah, ini bagus menyelesaikan masalah, karena masalahnya adalah tempat baru, sistem baru. Jadi bertanya langsung pada yang sudah berpengalaman atau sudah lama di situ, itu sudah menyelesaikan masalah. Yang poin tambahnya, kita ada jejaring kerja dengan rekan kita. Ini bagus. Yang D. Menjalin hubungan baik dengan rekan baru agar lebih mudah memahami lingkungan kerja. Ini nggak bagus karena persoalannya adalah belum paham sistem. Tujuannya kan bagaimana bisa memahami sistem kerja di kantor tersebut. Ini masih tidak to the point, tidak secara langsung. Tapi mendekati orang dulu. Kalau yang C itu secara langsung mencari masalahnya dan jejaring kerja langsung. Jadi C yang bagus itu yang C. Yang E tetap menggunakan cara kerja lama. Nah, yang Anda anggap lebih efektif daripada metode yang diterapkan di unit baru. Ini nggak bagus ini. Jadi jawabannya adalah yang C. 4. Sebuah instansi pemerintah sedang mengembangkan aplikasi layanan publik berbasis digital, namun tim IT sering mengalami kesulitan dalam menentukan fitur yang paling penting untuk diterapkan terlebih dahulu. Selain itu, koordinasi antara tim pengembangan dan pihak kebijakan sering terhambat karena kurangnya komunikasi yang jelas. Nah, ini permasalahannya adalah tentang komunikasi yang nggak jelas. Akibatnya proses pengembangan aplikasi berjalan lambat dan terjadi banyak revisi yang tidak terencana. Sebagai pemimpin proyek, sikap Anda adalah
A. Mengadakan pertemuan rutin lintas tim untuk menyelaraskan prioritas dan memastikan komunikasi berjalan efektif. Ini menyelesaikan masalah karena permasalahannya adalah komunikasi yang nggak jelas, komunikasi yang terhambat. Nah, ini menyelaraskan prioritas dan memastikan komunikasi berjalan efektif. Ini menyelesaikan masalah. B. Menambah jumlah tenaga IT agar pekerjaan lebih dapat diselesaikan dan tidak mengalami kendala teknis. Masalahnya itu adalah komunikasi, tapi ini malah menambah ahli IT. Ini tidak menyelesaikan masalah. C. Mengurangi jumlah fitur yang dikembangkan untuk sementara agar tim dapat fokus pada tugas yang lebih mendesak. Ini permasalahannya komunikasi yang buruk, tetapi ini malah mengurangi jumlah fitur. Ini tidak menyelesaikan masalah. D. Meminta setiap divisi untuk bekerja secara mandiri sesuai bidangnya agar tidak terjadi saling ketergantungan. Ini malah nambah masalah, komunikasinya malah amburadul nanti. E. Menyediakan intensif bagi tim yang dapat menyelesaikan tugas mereka dengan cepat agar lebih termotivasi. Ini mungkin menyelesaikan masalah pada pada pekerjaan waktu itu saja. Untuk kedepannya, untuk pekerjaan yang lain akan ada masalah karena komunikasinya buruk. Jadi jawabannya untuk poin 5 adalah yang A. Lanjut nomor 5. Anda bekerja dalam tim yang bertanggung jawab menyusun laporan evaluasi tahunan. Salah satu rekan kerja Anda seringkali sulit diajak berkoordinasi. Ia cenderung bekerja sendiri dan enggan berbagi informasi dengan tim, padahal laporannya sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan dokumen utama. Sikapnya ini membuat pekerjaan tim terhambat. Apa langkah terbaik yang Anda lakukan? Di sini kita sebagai rekan tim, terus ada rekan kerja kita yang bekerja individual. Apa yang akan kita lakukan? A. Mengajak rekan tersebut berbicara secara langsung untuk memahami alasan dibalik sikapnya dan mencari solusi bersama. Nah, ini menyelesaikan masalah. Masalahmu apa ditanya? Nah, B. Mengingatkannya secara terbuka dalam rapat tim agar ia lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Ini bagus, tetapi kalau diperingatkan di depan umum, itu nanti bisa malu atau gimana kan kita nggak tahu. Ini mungkin menyelesaikan masalah, tapi poinnya lebih bagus yang A. C. Menginformasikan kepada atasan agar mereka yang menegur dan mengarahkan rekan tersebut. Ini cenderung pasif orangnya. Kita orangnya pasif. D. Mengerjakan bagian laporannya sendiri agar pekerjaan tim tidak terhambat, meskipun itu bukan tanggung jawab Anda. Ini akan menyelesaikan pada saat itu pula. Tapi untuk lain waktu, apakah ini akan menyelesaikan masalah? Kan enggak. Masa kita mengerjakan lagi? D. Tidak menyelesaikan masalah. Ini ya. Membiarkan saja karena setiap orang memiliki gaya kerja yang berbeda selama pekerjaannya tetap selesai. Ini nggak bagus. Berarti ini juga nggak bagus ya. Mungkin ini 4 ini. D ini 4. Jadi jawabannya yang poin 5 adalah yang A. Oke, itu tadi 5 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat. Semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.